Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu dalam topik kita yang kedua dari manusia, agama, dan budaya. Nah, saudara, hari ini kita akan membicarakan tentang sikap yang konfrontatif atau yang radikal, yang menolak budaya. Nah, sikap seperti ini seringkali berargumentasi kepada ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Nah, saya akan bacakan untuk setiap saudara. 1 Yohanes pasal 2, 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, menyambung minggu lalu bahwa manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk agama dan budaya adalah sebuah fakta. Iya, Tuhan memberikan kemampuan itu pada manusia. Sebagai makhluk beragama, maka manusia beribadah kepada Allah. Sebagai makhluk berbudaya, maka manusia berrelasi dengan sesamanya. Sebagai makhluk beragama, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa dan akal budimu. Sebagai makhluk berbudaya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi saudara, memang seluruh hubungan menjadi kacau balau sesudah jatuh dalam dosa, kan begitu ya. Tetapi itu juga merupakan tuntutan Tuhan bagi setiap orang percaya, memulihkan kembali, kan begitu. Nah, oleh karena itu kita melihat sikap penolakan terhadap budaya ini menjadi satu sikap yang sangat eksklusif sekali. Karena mempertentangkan antara Kristus dan budaya. Ya, antara Allah dan dunia. Nah, saudara-saudara, manusia harus memilih salah satu dalam perbenturan ini, dalam konflik ini. Nah, ini menurut mereka yang menolak yang konfrontatif gitu ya. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus berhati-hati melihat kehidupan seperti ini. Di abad pertengahan, ya, ketika gereja masih satu atau ada yang disebut abad biara begitu ya, di mana para biarawan banyak mengasingkan diri dari dunia ini. Sejarah kerahiban, saudara. Yang memisahkan diri dari aktivitas dunia, ya, nggak mau bergaul dengan dunia, bahkan menyiksa diri, askese begitu ya. Mempersulit diri untuk mencari kebenaran. Nah, ini cara-cara yang sebenarnya sudah zaman dulu sudah banyak begitu. Nah, tetapi terus masuk, terus mengalir. Nah, di kalangan orang-orang Protestan sekarang menjadi orang-orang seperti pietis begitu ya. Pietis tidak seluruhnya salah. Hari ini saya tidak ada waktu bicara pietis. Pietis tidak seluruhnya salah. Ini perlu saudara dengar. Tetapi ketika orang menjadi pietis dalam pengertian yang ekstrim, yang menjadi mau sangat saleh, luar biasa, nggak mau dunia ini. Nah, ini kan jadi gawat. Itu loh. Nah, oleh karena itu, di dalam pertumbuhan perkembangannya, ternyata sekarang menjadi lebih ekstrim lagi, saudara. Yaitu bukan saja mengasingkan diri, tapi konfrontatif, menghancurkan budaya, begitu ya. Yang dihubungkan dengan okultisme. Yang ini jahat lah, yang itu jahat lah, boneka nggak boleh lah, ya. Ini nggak boleh lah, dan seterusnya. Sampai kadang-kadang kita jadi lucu, saudara. Waktu dia pakai baju, dia lupa baju itu adalah budaya manusia. Mbok ya telanjang begitu kan? Jangan bilang cuma boneka dong yang nggak boleh. Baju pun. Itu kan hasil peradaban, hasil budaya. Begitu ya. Sepatunya, model rambutnya. Itu hasil budaya semuanya, susu. Hasil peradaban manusia. Nah, mesti fair dong kalau mau tolak. Begitu loh. Nah, tetapi kalau kita bicara begini, saudara, maka orang-orang yang menolak atau yang memiliki sikap radikal bukan tidak mempunyai alasan. Ya, saudara juga harus hati-hati. Kita perlu dengan demikian kita memaklumi, memahami secara utuh. Kenapa mereka berpandangan seperti itu dan bagaimana seharusnya. Kita melihat mengapa orang-orang yang konfrontatif, yang menolak budaya bersikap, mereka punya alasan. Pertama, dunia ini sudah berdosa, jatuh dalam dosa, maka budaya pun demikian. Budaya pun berdosa. Nah, jikalau dunia sudah berdosa, lalu budaya sudah berdosa, bagaimana mungkin Anda mau memakai budaya itu? Bagaimana mungkin Anda tunduk atau hidup dalam budaya itu? Maka budaya itu harus di bumi hanguskan. Harus dibereskan. Tidak boleh ada. Ya. Sehingga istilah-istilah patung ini berisi, kalau dari sana begini, bogono. Wah, jadi nggak karu-karuan, saudara. Kalau orang okultisme ngomong itu saya ngerti. Tapi orang Kristen yang sudah dalam Yesus ngomong itu saya makin nggak ngerti. Apa pusingnya? Ya. Bagaimana saudara kalau mau beli rumah dari developer, jangan-jangan rumahnya udah dimandiin air kembang. Masa saudara mau beli? Kan begitu. Saudara beli kursi, saudara beli TV. Dari mana saudara tahu bahwa pengusaha atau pabrik yang bikin itu tidak menyembayangkan atau tidak memperhalakan yang mereka jual? Nah, saudara nggak tahu. Atau saudara pura-pura nggak tahu. Atau saudara jadi nggak mau tahu.
Karena itu berurusan dengan saudara. Nah, di sini pun kita harus hati-hati. Jadi memang alasan dunia berdosa, budaya pun demikian. Tidak salah, tetapi memang harus berhati-hati. Yang kedua, saudara, dikatakan karena budaya itu berdosa, maka lingkungan bahkan struktural pun sudah berdosa. Secara struktural dosa itu betul, sudah dari atas sampai ke bawah. Ya. Tetapi tidak berarti karena budaya berdosa, lingkungan berdosa, maka struktur berdosa, lalu kita mau membumi hanguskan semuanya. Kita mau hancurkan semuanya. Karena itulah alasan mereka ketiga. Di dalam kaitan ini dia mengatakan dosa harus dihancurkan. Betul, dosa harus dihancurkan. Tapi budaya, kan mesti bedakan dong budaya yang berdosa dengan dosa itu sendiri. Nah di sini saya kira perlu kejelian, perlu kehati-hatian di dalam memahami. Nah jadi kalau saudara-saudara mempunyai sikap yang radikal, konfrontatif, mau hancurkan budaya, pikirkan baik-baik kalimat berikut ini. Pertama saudara, jikalau kita mengatakan dunia berdosa, budaya juga berdosa, lalu bagaimana dengan diri kita? Yang berhubungan dengan dunia, yang berhubungan dengan budaya. Apakah dengan demikian kita juga berdosa? Dalam Yohanes pasal 17 ketika Yesus berdoa, dia mengatakan kepada Bapa di dalam surga, aku tidak meminta engkau ya Bapa untuk mengambil mereka dari dalam dunia ini. Artinya biarkanlah mereka tetap di dalam dunia. Lah, kalau dunia sudah berdosa, Yesus suruh tetap tinggal dalam dunia. Ini Yesus tanggung jawab enggak menurut saudara? Kan nggak tanggung jawab dong. Yesus nggak baik dong. Yesus nggak benar dong. Nah tapi kalau kita mau bilang Yesus nggak baik, nggak benar, saudara berani? Hah? Bahwa Yesus memang nggak baik, Yesus nggak benar. Ini saya pikir kita harus hati-hati, saudara. Nah yang kedua, kalau kita mau mengatakan karena budaya sudah berdosa, lingkungan sudah berdosa, struktur sudah berdosa, lalu saudara mau tinggal di mana? Saudara mau hidup dengan siapa? Saudara mau hidup bagaimana? Saudara mau hancurkan semua? Saudara mau leburkan semua? Saudara pun berbudaya. Karena budaya, kalau orang Batak bilang dari marga ke marga, mesti jadi famili gitu. Apa itu juga mau dihancurin? Apa itu juga mau dileburin? Patuh. Karena budaya ada ikatan lingkungan, saudara. Entah itu namanya arisan atau apapun. Apa yang begitu-begitu itu jadi dosa juga? Nggak benar juga. Karena budaya ada paguyuban, kumpul di dalamnya orang berbagai agama. Apa itu mau dihancurin juga? Apa itu mau dilebur juga? Wah. Ini kita jadi mengerikan sekali, saudara. Saudara ada di mana? Saudara mesti seimbang dong. Jangan hancurkan yang lain, tapi yang lain boleh. Apalagi kalau itu berkaitan dengan diri saudara. Berapa egoisnya kita. Nah oleh karena itu, ketika kita menunjukkan sikap yang ekstrim pada budaya, harus pada tempatnya. Nah, kalau budaya itu dihancurkan, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa disebut manusia kalau kita tidak berbudaya? Namanya biadab, saudara. Itu kan manusia barbar kan? Nah, jadi mari kita perhatikan baik-baik, saudara yang kekasih ya. Yesus benci pada dosa. Itu betul ya. Tetapi jangan lupa loh, Yesus cinta orang berdosa. Karena itulah Yesus turun dari sorga untuk menyelamatkan orang berdosa dari dosa yang menghancurkan orang itu, sehingga orang itu disebut orang berdosa. Oke. Jadi, Yesus cinta orang berdosa, tapi benci kepada dosanya. Bedakan orang berdosa dengan dosa. Maka kalau kita melihat budaya yang dirusak oleh dosa itu, ya, adalah budaya yang perlu diperbaikin dong. Bukan dibuang, bukan dihancurkan. Adalah budaya yang perlu dikembalikan pada proporsinya, pada tempatnya. Dosanya yang mesti dihancurkan, tapi jangan budayanya. Nah itu saudara mesti hati-hati. Kalau saudara mau tangkap ikan di kolam, jangan kolamnya dirusak, saudara. Ya, ikannya tangkap, kolamnya tetap. Jadi bisa miara lagi gitu loh. Jangan masa gara-gara mau nangkap ikan kolamnya dihancurin. Nah, ini biayanya nanti bisa gawat nanti. Lebih mahal kolamnya dari ikannya, saudara. Iya kan? Tetapi cara-cara ekstrim selalu menimbulkan kebanggaan karena kita pikir kita beda. Nah ini bisa juga menjadi kelebihan begitu kali ya. Rani tampil beda. Pokoknya beda sama yang lain. Lain sama yang lain gitu ya. Yang lain gak jelas, kami jelas. Kelihatannya gagah perkasa. Orang-orang begini karena memang fundamentalis, radikalis, maka muncul sikap yang memang tegas, tetap, kuku pendiriannya. Bagus sih. Tapi kalau kemudian kita kuku untuk yang salah, waduh jadi repot, saudara. Saya tidak bisa membayangkan dunia ini kalau dihuni oleh kelompok-kelompok yang seluruhnya radikal. Saya tidak bisa membayangkan Indonesia ini, dan Indonesia ini tidak akan pernah bisa aman, tentram, damai. Karena apa? Kalau
Rakyatnya adalah kelompok-kelompok radikal yang selalu mau memaksakan kehendak sendiri. Yang sana mempertahankan kehendaknya lagi. Maka bertemulah mereka di medan tempur dan saling menghancurkan. Tapi selalu mengatakan kami benar di dalam ketidakbenaran tindakannya. Selalu mengatakan kami hebat di dalam kepengecutan tindakannya. Karena mereka hanya berani membenarkan diri sendiri, tidak berani menerima kebenaran lain di luar dirinya. Dan saya menyebut itu pengecut. Itu kan sikap pengecut. Itu nggak baik. Itu nggak tepat, itu nggak benar, saudara yang kekasih. Nah, oleh karena itu di dalam hal-hal seperti ini, saya pikir setiap kita harus berimbang di dalam memandang sebuah konsep. Harus berhati-hati waktu memutuskan satu sikap. Kita perlu pergumulan yang serius. Jadi, banggalah dengan kebudayaan saudara. Olahlah kebudayaan itu. Bukan yang ditolak begitu saja. Ya. Tetapi jangan terima juga mentah-mentah seperti sikap berikut yang akan kita bicarakan ya minggu depan. Nah, jadi saudara, perlu diperhatikan menjadi saran bagi mereka-mereka yang bersifat radikal, yang menolak budaya. Supaya saudara jangan ekstrim lalu irasional tindakannya. Bayangkan ada isu dikembangkan. Katanya satu pulau ini paling berdosa. Lalu orang datang ke pulau itu, kelompok puter-puter kelilingi pulau, didoain apa supaya setan-setannya keluar dari tempat ini. Begitu ya. Dari mana mereka melihatnya? Dari budaya. Lalu dikatakan barang ini ada isinya, barang ini ada isinya, boneka ini ada isinya, dan seterusnya, saudara. Lalu kita menjadi aneh sekali. Sehingga kalau kita membeli satu buatan tertentu dari suku tertentu, pajang di rumah, lalu dibilang, wah ini ada setannya, buang nih. Demi Tuhan yang hidup, kalau saudara ingin membuang patung-patung saudara, kasih sama saya, saudara. Saya kebetulan senang koleksi patung. Ya, saya akan berterima kasih sekali. Jadi saya nggak perlu biaya lagi untuk menghias rumah saya, untuk melengkapi rumah saya. Kalau Anda ada boneka-boneka yang Anda pengen buang karena percaya begitu, apalagi Barbie begitu ya, kasih saya, anak saya senang. Ya, saya akan berterima kasih kalau perlu saya ambil ke rumah saudara. Oke, saudaraku, hati-hati. Jadi di dalam hal seperti ini, jangan kita kemudian menjadi orang yang ekstrim, lalu tindakan kita menjadi irasional. Sekali lagi irasional. Ada yang bilang boneka itu berasal dari kata doll. Doll itu dari idola, berhala katanya. Dan istilah idola, berhala pun berasal dari satu bahasa kan. Bahwa boneka itu mirip, maka disebut berhala. Tapi yang berhala bukan cuma boneka, bukan cuma doll atau idola. Waktu Anda mengidolakan ekonomi, membuat ekonomi segala-galanya dalam hidup Anda, itu kan berhala. Waktu Anda membuat uang segala-galanya dalam hidup Anda, itu kan berhala. Definisi berhala bukan benda, tapi apa yang Anda buat menjadi sama dengan Allah. Apa yang saudara lihat sesuatu dan diperilah, itu berhala. Ya. Jadi jangan lihat bonekanya. Nah, kalau bonekanya cuma buat mainan, dia nggak apa-apa. Tapi kalau bonekanya kemudian saudara sembah, ya memang jadi berhala. Nah, oleh karena itu jangan jadi aneh di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang-orang dunia ini artinya ngeliat orang kesini kok aneh bin ajaib begitu ya. Jadi harus hati-hati, saudara. Saran juga harus saudara perhatikan bahwa dalam memandang segala sesuatu kita perlu seimbang. Tuhan bilang ini di sini, di sisi lain gimana? Yang lain bagaimana lagi? Begitu loh. Jadi kalau baca Alkitab jangan sepotong-potong. Itu bisa menimbulkan kebahayaan. Misalnya ada orang bilang soal makanan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, begitu ya. Karena baca ayatnya misalnya, perjanjian lama lah katakan. Tapi perjanjian baru bilang, apa yang masuk ke dalam perut tidak menajiskan. Tapi apa yang keluar dari perut itu menajiskan, kata Tuhan Yesus. Nah ini jadi gimana? Iya kan? Lalu Paulus berkata juga, hal kerajaan surga bukan soal makan minum. Tapi karena ayat lain kita angkat, kita akan soal makan minum. Hati-hati. Jadi dalam hal seperti ini, kita perlu seimbang di dalam berpendapat. Ayat ini bilang apa, ayat lain bilang apa. Nah kita compare, kita bandingkan saudara. Ya. Nah karena itu memang akhirnya ini menuntut supaya kita banyak membaca, banyak belajar. Jangan belajar dikit langsung teriak-teriak gak karu-karuan. Saudara belum belajar utuh tentang Alkitab. Udah belajar utuh pun gak pernah utuh pendapat kita, gak pernah utuh konsep kita. Karena kita masih dalam proses. Kita bukan perwakilan daripada Alkitab. Seakan-akan apa yang kita bilang pasti jago, pasti luar biasa. Nah oleh karena itu kita perlu mengerti secara komprehensif apa itu budaya, ya, dan bagaimana akibat penalian. Nah jadi kita mesti berhati-hati baik-baik. Dan kita mesti perhatikan saudara. Ekses daripada sifat ini memang seakan-akan terletak pada diri kita. Kalau kita membereskan, menghancurkan ini, membabat ini, memhancurkan ini, dunia ini beres. Loh di mana kasih karunia Allah? Di mana cinta Allah?
Saudara lihat orang yang tersalib itu. Diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Siapa dia? Manusia berdosa. Bukan saja berdosa, amat sangat luar biasa berdosa. Tapi ketika dia berkata, Guru ampuni aku, ingat aku, Yesus langsung bilang, engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. When? Now. Sekarang. Jadi saudara, jangan saudara pikir dengan saudara berdiri mau menjadi pahlawan untuk membela Yesus, ya. No, Yesus yang akan membela saudara. Jangan saudara pikir mau hancurkan sana, hancurkan sini untuk membereskan dunia. No. Nanti Tuhan akan membereskannya buat kita dan memakai kita menjadi alatnya. Jadi, sikap seperti ini memisahkan gereja pada satu kutub lain, dunia pada satu kutub lain. Sehingga gereja dan dunia, atau Kristus dan dunia, atau orang Kristen dan budaya, itu dibagi dua, terpisah. Kutub utara, kutub selatan, atau timur, barat. Lalu terjadilah konfrontatif, pertempuran. Nah, ini sikap masa lampau, saudara. Waktu gereja menempatkan diri terpisah dari dunia. Dalam sejarah gereja sudah ada. Bukan barang baru begitu ya. Karena itu jangan terlalu bangga kalau Anda radikal. Memang kelihatannya Anda tampil beda dengan yang ada. Tapi tampil beda tidak selalu berarti benar. Karena orang gila pun bisa tampil beda di antara orang waras. Iya kan? Tapi bukan karena dia beda lalu dia yang paling hebat. Hati-hati juga. Ya. Jadi namanya berani tampil beda tidak berarti saudara lalu hebat seakan-akan mau memikul salib sendirian. Nanti dulu dong. Jangan terlalu sombong. Hati-hati, baik-baik. Kalau saudara sudah salah jalan, stop, evaluasi diri, periksa baik-baik. Nah, saudara, saya berharap saudara memikirkan ini baik-baik. Kita akan terus memikirkannya. Ini baru bagian kedua. Belum bagian-bagian berikut ya. Nanti saudara boleh ikuti terus. Hari ini saudara masuki dengan memeriksa diri. Bagaimana saudara bersikap pada budaya. Tapi jangan berpikir karena saudara tidak radikal, saudara sudah benar sikapnya. Nanti dulu, ya, ikuti terus. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menolong kita, supaya kita hidup bertanggung jawab di tengah-tengah dunia ini. Hidup boleh dicontoh orang lain, dan boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan yang menciptakan budaya. Mengapa kita menghancurkannya? Ini pertanyaan penting. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan memampukan kami, Tuhan menumbuh kembangkan iman kami, pemahaman kami. Supaya semua berimbang dalam hidup kami dan kami tidak sekedar meluap-luap semangat tanpa mau belajar prinsip kebenaran yang tetap, yang sejati yang dari Tuhan sendiri. Tuhan tolong Tuhan pimpin kami dalam perjalanan hidup kami untuk kami boleh hidup makin hari makin dekat dengan Tuhan. Melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup memuji memuliakan nama Tuhan. Tolong kami, tuntun kami. Dahului kami dalam berbuat, bertindak, berkata-kata dalam melakukan segala perkara. Sehingga apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan dalam takut akan Engkau. Demi Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami ucap syukur berdoa, dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa.